bahwa calon presiden begini Mbah A, B, terus Mas Anies saya taruh nomor 3, beliau bilang Anies karo PKB. Salah satu itu saya, dan beliau usianya sudah sekitar 120. Makanya sejak tanggal waktu saya mendeklarasikan Mas Dukungan Mas Anies itu kan tanggal 30 Oktober 2022 Mas. 30 ya, Oktober 2022 di Pondok Pesantren At-Thahirin Magetan. Enggak, cuma pondok ini pondok tua yang pernah digunakan Muktamar NU ke-17. Kebetulan saya diundang oleh kiainya dan busnya untuk memberi, ya Pak orang bilang sekarang tausiah. Ya ada diskusi, karena sekarang itu kalau tausiah kan tidak hanya ada diskusi. Sampai saya ditanya, Gus Masin nanti 2024 pilih presiden siapa? Ya kalau saya pilih Mas Anies. Gitu aja. Terus itulah mulai kemana kemudian disambut baik, kemudian saya adakan acara silaturahmi di Sragen, pondoknya Gus Wafi. Kemudian lagi saya terus mengadakan halaqah pertemuan mengaspirasi. Nama Anies Muhaimin selalu muncul. Anies Muhaimin. Padahal Anies itu akan jadi pemilih koalisi perubahan. Yang kedua, Nahdliyin itu pun mengikuti pola para kiainya. Maka ulama-ulama mana, kiai-kiai mana yang mendukung pasangan Anies Muhaimin itu otomatis akan lebih besar memilih Anies Muhaimin. Ini menjadi hal, tetapi juga ada ruang-ruang di mana misalnya Gus Nabil itu PDIP, maka paling tidak ada sedikit yang pasti memilih Ganjar Pranowo. Itu sesuatu yang sangat cair dan kita harus meyakinkan. Yang terpenting itu kan bukan berapa yang akan kita peroleh saja, tetapi bisa meyakinkan program apa yang nanti akan bisa membawa Nahdliyin ini ke pentas politik yang bukan hanya subordinat tetapi yang substansional. Bagaimana penguatan sumber daya manusia, bagaimana ketidakadilan anggaran pendidikan agama yang justru mayoritas NU misalnya itu bisa ditingkatkan. Saya yang biasa bergerak di suara bumi ini memang terkaget-kaget karena saya kan orang yang selalu agak ilmiah, ternyata ilmiah itu tidak selalu tepat sasaran. Jadi yang terbayang oleh saya lebih dari itu, bahwa ini siapa tahu Allah kembali menyatukan bangsa ini lewat Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kenapa? Ini kan yang dipecah belah pemerintahan sekarang adalah bangsa ini dipecah belah, betul-betul dipecah belah. Radikal, cebong, kampret, macam-macam. Jadi orang yang rajin ibadah, celana cingkrang sedikit langsung dianggap radikal, gitu kan. Padahal belum tentu. Mungkin ini agamanya bagus. Menurut saya tidak terkait dengan fenomena yang terakhir ini. Yang kedua, memang sekali lagi bangsa ini harus menengok pilar bangsa ini kan di dua pilar besar, yaitu gerakan nasionalisme yang berbasis paham dan ideologi nasionalisme, dan pilar keagamaan yang di dalamnya ada yang berbasis keagamaan, dan pesantren-pesantren penyangga kuat dari lahirnya bangsa dan negara ini. Mas Anies, saya kira sudah tepat untuk minta doa restu dari para kiai, para ulama yang sudah berkontribusi besar untuk pendirian negara dan bangsa. Kagetkan banyak pihak, ternyata kakak Gus Baha yang jadi comblang Anies Caimin. Dikutip dari jawapos.com, banyak yang kaget manuver politik Gus Muhaimin Caimin yang akhirnya terpilih menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres pendamping bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ternyata di balik semua itu ada orang yang berperan penting mencomblangi keduanya untuk bersatu. Adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung ulama kondang Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Orang yang berperan penting menjadikan ketua tokoh politik itu bersatu. Ihwal munculnya nama Anies untuk dipilih menjadi bacawa pres. Awalnya menurut Gus Mahasin, dirinya silaturahmi ke Kiai Sepuh. Dalam perbincangan dengan sang Kiai,
Ketua Pondok Pesantren Narukan Rembang ini berbincang tentang politik kebangsaan terhadap sang kiai. Suatu saat saya sowan ke Kiai Sepuh bahwa calon presiden begini Mbah, ABC, Mas Anies saya taruh nomor 3. Beliau kiai bilang Anies karo sama PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Tutur Gus Masin menirukan ulama sepuh yang dikunjunginya dikutip dari channel YouTube NBW Novel Baswedan dan Bambang Wijoyanto Minggu 17 September. Atas dasar perintah tersebut tak lama kemudian Gus Masin pun mendeklarasikan dukungan terhadap Anies pada 30 Oktober 2002 di Pondok Pesantren At-Tahirin Magetan, Jawa Timur. Usai deklarasi, Gus Masin juga berkali-kali mengadakan berbagai pertemuan dengan kiai-kiai di pesantren lain untuk menyerap aspirasi. Menurut dia, dalam berbagai pertemuan yang dilakukannya selalu muncul nama Anies dan Caimin. Nama Anies Mohaimin selalu muncul, tegas Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Narukan Rembang itu. Atas dasar itu, Gus Masin pun berikhtiar menduetkannya. Karena menurut dia, dua sosok yang berasal dari kalangan santri ini bisa mewakili dan mempersatukan umat Islam di Indonesia. Semua sudah saya pikirkan, sudah saya hitung secara bumi. Langit juga saya hitung secara bumi. Mau tidak mau kekuatan Islam terbesar kita ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU. Pikiran saya simpel aja, kalau Mas Anies maju kira-kira teman-teman Muhammadiyah 80%. Sudahlah masuk ke sana pilih Anies Caimin, kata Gus Mahasin. Agar kedua kalangan warga Muhammadiyah dan NU bersatu, tokoh NU ini pun mantap menduetkan Anies Gus Mohaimin. Hal ini karena keduanya dinilai cocok untuk menakodai Indonesia ke depan. Setelah diskusi dengan para kiai, saya temukan itu. Terus akhirnya saya putuskan, ini yang tepat dampingan Anies ya Gus Mohaimin itu. Real, dia itu adalah pilot PKB, anaknya kiai, cucunya pendiri NU, tegas Gus Mahasin. Kita nggak usah melihat kekurangan orang, namanya orang ya semuanya kurang. Karena saya juga sempat berkelakar di Indonesia ini dipimpin malaikat pun masih dikritik, tukas Gus Mahasin. Banyak yang kaget manuver politik Gus Mohaimin Caimin yang akhirnya terpilih menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres pendamping bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ternyata di balik semua itu ada orang yang berperan penting mencomblangi keduanya untuk bersatu. Adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung ulama kondang Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Orang yang berperan penting menjadikan ketua tokoh politik itu bersatu. Ihwal munculnya nama Anies untuk dipilih menjadi bacawa pres. Awalnya menurut Gus Mahasin, dirinya silaturahmi ke Kiai Sepuh. Dalam perbincangan dengan sang Kiai, Ketua Pondok Pesantren Narukan Rembang ini berbincang tentang politik kebangsaan terhadap sang Kiai. Suatu saat saya sowan ke Kiai Sepuh bahwa calon presiden begini Mbah, ABC, Mas Anies saya taruh nomor 3. Beliau Kiai bilang Anies karo sama PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Tutur Gus Mahasin menirukan ulama sepuh yang dikunjunginya dikutip dari channel YouTube NBW Novel Baswedan dan Bambang Wijoyanto Minggu 17 September.